Bukan karena cuaca ekstrim, suasana dingin justru terasa di stadion akibat jalannya pertandingan yang tak biasa. Lecce tampil jauh lebih tangguh dari perkiraan dan menyulitkan Inter Milan yang turun ke lapangan tanpa intensitas khas mereka. Nerazzurri terlihat kurang agresif dengan sejumlah kesalahan yang jarang terjadi dalam permainan mereka musim ini. Laga berjalan aneh dan ketat. Tim tamu asal Salento bahkan sempat memimpikan kejutan besar ketika tembakan Siebert memaksa Jan Sommer melakukan penyelamatan penting dengan menepis bola menggunakan tinju. Momen tersebut menjadi peringatan serius bagi Inter yang kesulitan menemukan ritme permainan. Perubahan terjadi saat pelatih Christian Cifu memutuskan menurunkan artileri berat dari bangku cadangan. Tempo permainan Inter meningkat drastis, tekanan ke pertahanan Lecce pun semakin intens. Upaya tersebut akhirnya berbuah manis lewat gol penentu yang dicetak Pio Esposito. Sang penyerang muda memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Falcone dengan tap-in sederhana namun efektif. Gol tersebut memastikan kemenangan krusial bagi Inter dan disambut luapan emosi dari Cifu, yang bahkan melompat dari bangku cadangan hingga merayakannya di bawah tribun pendukung. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, melainkan juga memastikan Inter sebagai Campione d'Inferno, sekaligus menandai jarak pertama yang berhasil mereka ciptakan di puncak klasemen Serie A. Inter Milan memanfaatkan hasil imbang Napoli kontra Parma untuk menjauh di puncak klasemen. Sambil menunggu laga AC Milan melawan Como, Nerazzurri sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lecce yang membuat mereka unggul 6 poin dari para pesaing. Kemenangan tersebut dianalisis langsung oleh pelatih Inter, Christian Cifu, dalam konferensi pers seusai laga. Menanggapi isu minimnya kesabaran terhadap pemain muda, Cifu menegaskan komitmennya. Saya tidak mengerti pertanyaannya soal kurang sabar terhadap pemain muda. Saya percaya pada pemain muda dan saya melakukan tugas saya. Saya tahu apa yang bisa mereka berikan, tapi juga paham sulitnya bermain untuk Inter di San Siro karena tekanannya besar, ujar Cifu. Ia menambahkan bahwa Inter selalu berada di bawah sorotan. Kalau kami tidak menang, itu bisa jadi kasus nasional. Di Inter, waktu seakan tidak ada karena ambisinya besar. Kami ingin menjalani musim yang kompetitif, dan untuk pemain muda dibutuhkan kesabaran. Cifu juga mengulas kesulitan yang dihadapi timnya pada laga tersebut. Menurutnya, Inter kehilangan banyak energi setelah pertandingan sebelumnya yang menguras fisik dan mental. Minggu malam kami kehilangan banyak energi, juga karena ekspektasi setelah sempat unggul 2 gol. Kami harus mengelola kekecewaan karena tidak menang. Hari ini energi memang berkurang dan kami sudah memperkirakannya, jelasnya. Ia menegaskan setiap keputusan diambil berdasarkan kondisi pemain. Saya memilih berdasarkan apa yang saya lihat di mata para pemain. Saya tidak melatih hati nurani saya. Saya melatih sekelompok orang nyata yang memberikan segalanya setiap hari. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Pio Esposito, yang kembali mendapat pujian dari sang pelatih. Pio adalah Pio. Hari ini dia mencetak gol 3 poin, tapi dia selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Kami sangat senang dengannya, meski dia tahu akan selalu dinilai dari assist dan golnya, kata Cifu. Ia juga menyinggung statistik tim. Kalau bicara statistik, kami adalah tim yang paling banyak menciptakan peluang dan mencetak gol. Pertanyaan soal itu seharusnya diajukan ke tim-tim di bawah kami, bukan kepada kami yang ada di puncak klasemen. Soal arti penting kemenangan atas Lecce, Cifu tidak ragu. Sangat penting. Kami tahu laga ini sulit karena kurangnya energi dan kejernihan. Tapi kami beruntung punya pemain yang memahami momen dan memberikan hati serta jiwa mereka untuk menang, tuturnya. Ia menutup dengan pujian kepada para pemain yang tampil maksimal seperti Fratesi, Pio Esposito, Boni, dan Barella. Saya senang karena grup ini pantas mendapatkan kemenangan ini. Mereka bekerja dengan sangat baik setiap hari. Carlos Augusto mengakui Inter Milan sempat mengalami kesulitan saat menghadapi Lecce dalam kemenangan tipis 1-0 di San Siro. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers seusai pertandingan, di mana bek sayap asal Brasil itu menegaskan bahwa tidak ada laga yang mudah di Serie A. Tidak ada pertandingan yang gampang di Liga. Pada babak pertama, karena kesalahan kami sendiri, kami tidak cukup siap dan bermain lambat saat menguasai bola, ujar Carlos Augusto.
Di babak kedua, kami masuk dengan sikap yang lebih fokus dan penuh perhatian. Pada akhirnya, kami berhasil memenangkan pertandingan yang ternyata lebih rumit dari perkiraan. Menanggapi situasi klasemen, Carlos menegaskan bahwa Inter memilih untuk tetap fokus pada diri sendiri tanpa terlalu memikirkan hasil tim lain. Pada akhirnya, kami memang melihat semua pertandingan, tapi yang terpenting adalah fokus pada diri kami sendiri. Jika kami tidak memenangkan pertandingan kami, maka tidak ada gunanya melihat apa yang dilakukan tim lain, jelasnya. Carlos Augusto juga menyoroti peran Pio Esposito yang kembali menjadi penentu kemenangan Inter. Menurutnya, kehadiran penyerang muda tersebut memberi dampak positif. Namun, kontribusi lini depan tidak hanya bergantung pada satu pemain. Pio punya karakteristik yang sangat membantu tim, tapi para penyerang lain juga melakukan pekerjaan itu dengan baik. Boni juga tampil bagus. Saya senang Pio bisa mencetak gol, tuturnya. Ia menutup dengan menegaskan kekompakan skuad Nerazzurri. Dari cara kami merayakan gol, terlihat jelas bahwa kami adalah sebuah grup yang solid. Jurnalis Filippo Tramontana memberikan komentarnya terkait kemenangan tipis Inter Milan atas Lecce dalam video editorial rutin untuk FC Internews. Menurutnya, meski diraih dengan penuh penderitaan dan penampilan yang jauh dari kata meyakinkan, 3 poin tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi Nerazzurri. Penderitaan yang luar biasa, tapi sangat penting membawa pulang 3 poin, apalagi setelah Napoli hanya bermain imbang. Kemenangan ini sangat krusial di luar segala pembahasan, ujar Tramontana. Ia mengakui bahwa Inter patut bersyukur dengan situasi klasemen saat ini, namun menilai jalannya pertandingan tidak mencerminkan performa terbaik tim. Jika membedah laga secara lebih mendalam, Tramontana tak ragu mengkritik penampilan Inter. Kalau kita bicara soal pertandingan, ini adalah laga yang buruk dan Inter bermain dengan sangat jelek, jelasnya, sebelum kemudian menganalisis performa individu para pemain maupun permainan tim secara keseluruhan. Tramontana juga menyelipkan pesan kepada manajemen klub, khususnya terkait kebijakan di bursa transfer, agar penampilan seperti ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan demi menjaga daya saing Inter sepanjang musim. Pio Esposito tampil sebagai pahlawan Inter Milan dalam kemenangan tipis 1-0 atas Lecce di San Siro. Penyerang muda bernomor punggung 94 itu dinobatkan sebagai Panini Player of the Match berkat gol penentunya yang memastikan kemenangan penuh perjuangan bagi Nerazzurri sekaligus mengunci gelar juara paruh musim. Usai pertandingan, Esposito mengungkapkan kebahagiaannya kepada DAZN. Gol tersebut menjadi gol liga pertamanya bersama Inter setelah sebelumnya mencetak gol di San Siro bersama tim nasional dan di ajang Coppa Italia. Ya, jujur saja saya sudah lama menunggu gol ini. Kerja keras selalu terbayar, ujar Esposito. Saat ditanya mengenai gol di Liga Champions yang belum tercapai, ia menanggapinya dengan santai. Iya, tapi malam ini saya puas dulu, nanti kita pikirkan, katanya sambil tersenyum. Esposito juga menyinggung momen emosional bersama pelatih Christian Cifu yang ikut merayakan golnya dengan penuh ekspresi. Iya, setelah kemelut saya melihatnya. Bahkan saat di Primavera dulu dia juga pernah ikut merayakan gol bersama saya. Hubungan kami dibangun dari sedikit kata tapi banyak rasa sayang. Kami tumbuh bersama sebagai pelatih dan pemain dan itu sangat penting bagi saya sebagai pribadi, jelasnya. Terkait posisi Inter yang kini berada di puncak klasemen, Esposito menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi sumber motivasi. Itu tujuan kami semua, dan target tidak boleh membuat takut. Sekarang semua pertandingan sulit. Liga ini sangat panjang, tapi kami ingin tetap berada di sana, tegasnya. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski, menjadi salah satu pemain yang berbicara kepada DAZN usai kemenangan penting Nerazzurri atas Lecce di San Siro. Hasil 1-0 tersebut memungkinkan Inter memperlebar jarak di puncak klasemen sambil menunggu laga Como kontra AC Milan. Selalu menyenangkan berada di posisi teratas, tapi kami tahu masih banyak pertandingan dan banyak poin yang harus diperebutkan, ujar Zielinski. Kami harus tetap fokus. Hal itu terlihat malam ini karena Lecce adalah tim yang sangat bagus. Kami harus menderita melawan semua lawan. Tidak ada pertandingan yang mudah dan kami selalu harus memberikan yang terbaik.
Zielinski juga menyinggung permintaan pelatih Christian Kivu terkait kecepatan permainan. Menurutnya, Inter tampil kurang dinamis pada babak pertama, namun mampu memperbaiki hal tersebut setelah jeda. Di babak pertama, kami kurang mempercepat permainan, terlalu sering menyentuh bola dan tidak memanfaatkan para wingback. Di babak kedua, kami bermain lebih cepat, dan akhirnya kami mendapat hadiah lewat gol indah dari Pio, jelas gelandang asal Polandia tersebut. Dua pakar bursa transfer, Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, banyak membahas pergerakan Inter Milan dalam konten terbaru mereka di YouTube. Fokus utama tertuju pada transfer Branimir Mladic dari Hajduk Split yang disebut sudah memasuki tahap akhir. Menurut keduanya, Inter telah mencapai kesepakatan total dengan pihak Hajduk terkait Mladic. Nerazzurri kini hanya menunggu lampu hijau terakhir yang diperkirakan akan tiba sebelum akhir pekan. Jika tidak ada kendala, pemain tersebut dijadwalkan terbang ke Milan pada awal pekan depan untuk menjalani tes medis. Selain itu, Romano dan Moretto juga mengklarifikasi rumor yang belakangan mengaitkan Inter dengan Ivan Perisic. Disebutkan bahwa memang ada kontak dari Inter untuk memahami situasi winger asal Kroasia tersebut, yang hingga kini masih tampil kompetitif bersama PSV Eindhoven meski usianya tidak lagi muda. Namun, PSV dikabarkan langsung memasang sikap tegas dengan menutup pintu negosiasi dan menegaskan keinginan mereka untuk mempertahankan Perisic. Situasi ini disebut hanya sebagai latar belakang dari dinamika bursa, dengan Inter yang tetap bekerja secara senyap dan hati-hati pada fase kedua bursa transfer musim dingin. Hugo Gimenez resmi meninggalkan Inter Milan untuk melanjutkan kariernya bersama Akademi Atletico Madrid. Penyerang asal Spanyol kelahiran 2007 itu mengakhiri perjalanannya di klub Nerazzurri setelah bergabung pada Agustus 2023 lalu. Gimenez datang ke Milano dengan reputasi menjanjikan usai tampil tajam di level junior bersama Real Madrid. Selama membela Inter, ia menjadi bagian dari sektor pemain muda dan menjalani proses perkembangan baik sebagai pesepak bola maupun pribadi. Melalui surat perpisahan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Gimenez menyampaikan salam perpisahan yang penuh emosi kepada klub. Hari ini berakhir sebuah fase yang sangat penting dalam karier profesional saya. Sejak tiba di Inter, klub ini memberi saya kesempatan untuk berkembang bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai pribadi, tulis Gimenez. Ia mengaku sejak hari pertama sudah merasakan kebanggaan dan tanggung jawab mengenakan seragam Nerazzurri. Gimenez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rekan setim, staf pelatih, dan seluruh elemen klub atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan selama ini. Saya meninggalkan Inter dengan rasa bangga karena telah membela warna ini dan dengan rasa hormat yang mendalam kepada semua orang yang menjadi bagian dari keluarga besar ini. Nilai-nilai dan pengalaman yang saya dapatkan di sini akan selalu menyertai perjalanan saya, lanjutnya. Gimenez menutup pesannya dengan doa terbaik untuk masa depan Inter. Saya mendoakan kesuksesan terbaik bagi klub ke depannya. Inter akan selalu memiliki tempat yang sangat istimewa di hati saya, pungkasnya.